sudah bilang dari dulu, kamu itu tidak akan pernah sukses. Aku sudah bilang dari dulu, kamu itu tidak akan pernah sukses. Kalimat itu diucapkan pamanku sambil tertawa di depan seluruh keluarga. Sepupuku ikut menepuk meja, seolah kalimat itu adalah lelucon paling lucu malam itu. Lihat saja nanti, katanya sinis. Orang seperti kamu paling banter cuma numpang hidup. Ibuku hanya menunduk, tidak ada yang membelaku. Lalu pamanku berdiri, menunjuk pintu rumah itu. Kalau kamu merasa bisa sukses, pergi dari rumah ini. Buktikan. Aku benar-benar pergi malam itu. Tanpa uang, tanpa rencana. Dan mereka semua yakin, aku tidak akan pernah kembali. Tapi 5 tahun kemudian, aku memang kembali ke rumah itu. Bukan sebagai tamu, bukan juga sebagai keluarga, melainkan sebagai orang yang membeli rumah mereka sendiri. Halo semuanya. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah drama kehidupan. Cerita ketika seseorang diremehkan, dihina, lalu bangkit membuktikan dirinya. Di sini kalian akan menemukan banyak cerita inspiratif tentang perjuangan hidup, konflik keluarga, dan perjalanan dari diremehkan menjadi sukses. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan dukung channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang penuh makna setiap hari. Aku juga ingin mengenal kalian yang sedang menonton sekarang. Tulis di kolom komentar kalian berasal dari daerah mana. Menarik sekali melihat betapa banyaknya penonton dari berbagai kota yang berkumpul di sini. Dan satu hal lagi, channel ini akan selalu update setiap hari, jam 11 siang. Jadi pastikan kalian tidak melewatkan cerita berikutnya. Sekarang, mari kita mulai kisah yang mungkin akan mengingatkan kita bahwa kadang penghinaan justru menjadi awal dari sebuah perubahan besar dalam hidup. Rumah itu sudah berdiri lebih dari 30 tahun. Dindingnya mulai kusam, tetapi bagi keluargaku, rumah itu seperti simbol kebanggaan. Semua acara keluarga selalu diadakan di sana. Malam itu, ruang makan penuh oleh suara sendok dan piring. Aroma masakan memenuhi ruangan, tapi suasananya terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang menunggu untuk meledak. Pamanku duduk di ujung meja. Posisi yang selalu ia anggap sebagai kepala keluarga. Ia menatapku lama, sebelum akhirnya berkata, "Jadi, sekarang kamu kerja apa?" Nada suaranya terdengar santai. Tetapi matanya tajam seperti sedang menguji sesuatu. Aku menarik nafas pelan. Aku sedang membangun usaha kecil di internet. Sepupuku langsung tertawa kecil. "Usaha internet?" katanya sambil menyeringai. "Maksudnya jualan online?" Beberapa orang di meja makan ikut tersenyum sinis. Aku mencoba tetap tenang. Iya, masih kecil. Tapi perlahan berkembang. Pamanku menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu melipat tangan di dada. "Sudah berapa lama kamu bilang begitu?" Aku terdiam. Ia melanjutkan dengan nada yang lebih keras. 2 tahun? 3 tahun? Ibuku mencoba menyela dengan suara pelan. Dia sedang berusaha. Tapi pamanku langsung memotong. Berusaha tidak cukup kalau hasilnya 0. Sepupuku mencondong ke depan, menatapku dengan tatapan meremehkan. "Kamu tahu tidak apa yang orang-orang bilang tentang kamu?" Aku menatapnya. "Apa?" Dia tersenyum tipis. "Mereka bilang kamu cuma numpang hidup di rumah ini." Beberapa anggota keluarga tertawa pelan. Dadaku terasa panas. Aku menoleh ke arah ibu, berharap ada seseorang yang membela. Tapi ibu hanya menunduk sambil menggenggam sendoknya. Pamanku tiba-tiba memukul meja dengan keras. Suara dentuman membuat semua orang terdiam. "Dengar baik-baik," katanya sambil menunjukku. "Kamu sudah hampir 30 tahun. Apa yang sudah kamu capai?" Tidak ada yang berani berbicara. Pamanku berdiri perlahan. "Kamu tidak punya pekerjaan tetap. Tidak punya uang.
dan masih tinggal di rumah keluarga. Lalu ia menatapku dengan tatapan dingin. Orang seperti kamu tidak akan pernah sukses. Kalimat itu terasa seperti pisau yang ditancapkan langsung ke dadaku. Sepupuku menambahkan dengan nada mengejek. Kalau suatu hari kamu benar-benar sukses, beli saja rumah ini. Ruangan langsung dipenuhi tawaan. Aku berdiri perlahan dari kursiku. Jantungku berdetak keras. Aku akan ingat kata-kata kalian malam ini. Kataku pelan. Pamanku tersenyum sinis. Tidak perlu diingat. Kamu juga akan lupa nanti. Aku menatap seluruh ruangan. Semua wajah yang selama ini kuanggap keluarga, kini hanya terlihat seperti orang-orang yang menunggu kegagalanku. Pamanku menunjuk pintu rumah itu. Kalau kamu merasa bisa sukses, buktikan saja di luar sana. Sepupuku tertawa. Iya, pergi saja. Aku menatap pintu itu. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Lalu aku mengambil jaketku dari kursi. Ibuku akhirnya berkata dengan suara gemetar. Kamu mau kemana? Aku menatapnya sebentar. Keluar. Pamanku menyilangkan tangan di dada. Bagus. Orang dewasa memang harus belajar hidup sendiri. Aku membuka pintu rumah itu. Udara malam langsung menyentuh wajahku. Sebelum melangkah keluar, aku berkata tanpa menoleh. Suatu hari nanti, kalian akan ingat malam ini. Sepupuku tertawa lagi. Kami pasti ingat. Karena itu tidak akan pernah terjadi. Pintu tertutup di belakangku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar pergi dari rumah yang dulu kuanggap sebagai tempat pulang. Mereka tidak tahu satu hal. Malam itu bukan akhir dari ceritaku. Itu justru awal dari semuanya. Malam pertama setelah aku keluar dari rumah itu terasa sangat panjang. Lampu jalan redup, angin malam terasa dingin, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar sadar. Aku tidak punya tempat pulang. Aku berjalan tanpa tujuan menyusuri trotoar kota yang ramai. Orang-orang lalu lalang, sibuk dengan hidup mereka masing-masing. Tidak ada yang peduli pada seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Aku duduk di bangku halte yang hampir kosong. Hanya ada seorang pria tua yang sedang merokok di ujung kursi. Ia menatapku sekilas, lalu bertanya, "Baru saja bertengkar dengan keluarga?" Aku tersenyum pahit. Kelihatan ya, pria itu mengangguk pelan. Orang yang keluar rumah malam-malam biasanya cuma dua, orang yang jatuh cinta atau orang yang baru diusir. Aku tertawa kecil. Mungkin yang kedua. Ia mengangguk lagi lalu berkata santai. Tenang saja, kota ini kejam, tapi juga adil. Kalau kamu kuat, kota ini akan memberimu tempat. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku malam itu. Beberapa hari kemudian, aku menemukan kamar kos kecil di gang sempit. Kamarnya bahkan lebih kecil dari ruang tamu rumah pamanku. Dindingnya tipis, catnya mengelupas, dan kipas angin di langit-langit berputar dengan suara berdecit. Pemilik kos berkata sambil menyerahkan kunci, "Ini yang paling murah di sini." Aku mengangguk. Tidak apa-apa. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan pekerjaan kecil. Aku menerima proyek apa saja yang bisa menghasilkan uang. Desain sederhana, menulis konten, mengedit gambar. Kadang bayaran yang kuterima bahkan tidak cukup untuk makan 3 kali sehari. Suatu malam, aku duduk di depan laptop tua di kamar kos itu. Layar monitor memantulkan wajahku yang terlihat lelah. Aku menatap laporan keuangan kecil yang baru saja kubuat. Angkanya menyedihkan. Aku menghela napas panjang. Lalu suara pamanku tiba-tiba terngiang di kepalaku. Kamu tidak akan pernah sukses. Aku menutup mata sebentar, dadaku terasa panas. Aku tidak akan berhenti, gumamku pelan. Keesokan harinya aku bertemu dengan seorang klien kecil di sebuah kafe. Ia melihat portofolio kerjaku di laptop. Hasilnya lumayan, katanya. Tapi kamu masih baru. Aku mengangguk. Iya,
Tapi saya belajar cepat. Ia menatapku beberapa detik. Baiklah, saya kasih satu proyek kecil. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Terima kasih. Proyek itu tidak besar, tapi itu awal dari sesuatu yang tidak pernah kuduga. Beberapa bulan kemudian, klien itu datang lagi. Kerjaan kamu bagus, katanya. Kita bisa kerja sama lebih besar. Aku pulang ke kamar kos malam itu dengan langkah yang lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak aku diusir dari rumah, aku merasa hidupku mulai bergerak. Namun aku juga tahu satu hal. Perjalanan ini masih sangat panjang. Dan jauh di dalam pikiranku, satu kalimat masih terus menjadi bahan pakar. Kalimat yang dulu diucapkan dengan tawa oleh keluargaku sendiri. Kamu tidak akan pernah sukses. Aku menatap layar laptop yang menyala di kamar sempit itu. Lalu tersenyum tipis. Kita lihat saja, Nandi. Waktu berlalu lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Hari-hari yang dulu terasa panjang dan melelahkan, perlahan berubah menjadi rutinitas yang penuh pekerjaan. Proyek kecil yang dulu hanya bernilai ratusan ribu rupiah, kini berubah menjadi kontrak besar yang melibatkan banyak klien. Aku bahkan hampir tidak menyadari kapan tepatnya semuanya mulai berubah. Suatu malam di kantor kecil yang kami sewa, salah satu rekan kerjaku, Ardi, menatap layar laptop sambil mengeleng pelan. Kadang aku masih tidak percaya, katanya. Aku menoleh. Tidak percaya apa? Dia memutar kursinya ke arahku. Perusahaan ini dulu cuma kamu sendirian di kamar kos kecil kan? Aku tersenyum. Iya, sekarang kita punya tim 10 orang. Aku menatap ruangan itu. Beberapa orang masih bekerja di depan komputer mereka. Lampu-lampu kantor menyala terang, kontras dengan malam di luar jendela. Ardi berkata lagi, "Jujur saja, kamu pernah membayangkan ini sebelumnya?" Aku terdiam sebentar. Bayangan ruang makan rumah pamanku tiba-tiba muncul di kepalaku. Suara tawa mereka, tatapan meremehkan, dan kalimat itu, "Kamu tidak akan pernah sukses." Aku menghela napas pelan. "Tidak," jawabku akhirnya. "Dulu aku hanya ingin bertahan hidup." Ardi tersenyum. "Sekarang kamu lebih dari sekedar bertahan." Kami tertawa kecil. Namun malam itu sesuatu terjadi yang tidak pernah kuduga. Ponselku bergetar di atas meja. Sebuah email masuk. Subjeknya sederhana. Penawaran properti, penjualan cepat. Biasanya aku tidak terlalu memperhatikan email seperti itu. Tapi entah kenapa malam itu aku membukanya. Mataku langsung berhenti pada satu bagian. Alamatnya. Tanganku tiba-tiba kaku. Itu alamat yang sangat familiar. Alamat rumah yang pernah menjadi tempat paling menyakitkan dalam hidupku. Rumah pamanku. Aku membaca email itu lagi. Properti tersebut akan dijual cepat karena pemiliknya mengalami kesulitan keuangan. Ardi melihat ekspresiku berubah. Kenapa? Aku memutar layar laptop ke arahnya. Rumah ini. Ardi membaca alamatnya. Kamu kenal? Aku mengangguk pelan. Ini rumah tempat aku dulu diusir. Ruangan itu tiba-tiba sunyi. Ardi menatapku dengan ekspresi serius. Kamu mau beli? Aku tidak langsung menjawab. Sebagian dari diriku ingin menutup email itu dan melupakannya. Tapi bagian lain, bagian yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Aku menatap layar sekali lagi. Lalu berkata pelan. Ya. Beberapa hari kemudian aku datang melihat rumah itu. Pintu pagar yang dulu selalu terbuka kini terlihat tua dan berkarat. Cat dindingnya mulai pudar. Namun aku masih bisa mengenali setiap sudutnya. Seorang agen properti berdiri di sampingku. Pemiliknya ingin jual cepat, jadi harganya cukup rendah dibanding nilai pasar. Aku berjalan perlahan melewati halaman depan. Kenangan malam ketika aku diusir tiba-tiba kembali. Aku masih ingat dengan jelas pintu yang kututup malam itu. Agen itu bertanya, "Apakah Anda tertarik?" Aku menatap rumah itu beberapa detik. Lalu berkata dengan suara tenang, "Saya beli." Agen itu terkejut.
Tanpa negosiasi, aku mengangguk. Tanpa negosiasi. Beberapa minggu kemudian semua dokumen selesai. Tanda tangan terakhir baru saja kububuhkan di atas kertas. Agen properti itu tersenyum. Selamat. Aku menatap dokumen itu. Nama pemilik rumah sekarang tertulis jelas di sana. Namaku. Namun ada satu hal yang bahkan agen itu tidak tahu. Pemilik lama rumah ini masih tinggal di dalamnya. Dan mereka belum tahu siapa orang yang baru saja membeli rumah mereka sendiri. 5 tahun berlalu sejak malam ketika aku pergi dari rumah itu dengan hati yang hancur. Dalam 5 tahun itu, hidupku berubah drastis. Bisnis kecil yang dulu mereka tertawakan, kini berkembang menjadi perusahaan yang memiliki puluhan karyawan. Aku tidak lagi tinggal di kamar kos sempit. Aku tidak lagi menghitung uang untuk makan besok. Namun satu hal yang tidak pernah aku lupakan adalah kata-kata mereka. Kamu tidak akan pernah sukses. Kalimat itu terus terngiang setiap kali aku bekerja sampai larut malam. Suatu siang, sekretarisku masuk ke ruang kerja dengan wajah ragu. Pak, ada properti yang akan dilelang bank. Lokasinya bagus, tapi pemiliknya gagal bayar. Aku mengangguk tanpa terlalu tertarik. Rumah siapa? Sekretaris itu melihat berkasnya. Lalu ia menyebut sebuah alamat. Aku langsung terdiam. Itu alamat rumah masa kecilku. Rumah yang dulu mereka banggakan. Rumah tempat aku dihina dan diusir. Kenapa dilelang? Tanyaku pelan. Pemiliknya punya banyak hutang bisnis. Bank menyita rumah itu. Aku menutup berkas itu perlahan. Takdir memang punya cara yang aneh. Beberapa hari kemudian, aku datang ke tempat lelang. Ruangan itu penuh orang-orang yang ingin membeli properti murah. Di barisan depan, aku melihat wajah yang sangat familiar. Ayah, ibu, dan kakakku. Mereka terlihat jauh lebih tua. Wajah ayah yang dulu penuh kesombongan, kini tampak lelah. Aku duduk beberapa kursi di belakang mereka. Mereka bahkan tidak menyadari aku ada di sana. Lelang dimulai. Properti nomor 7, rumah 2 lantai di Jalan Merpati. Semua orang mulai menaikkan harga. Satu persatu tangan terangkat. Ayahku ikut menawar. Aku mendengar suaranya. 100 juta. Suara yang dulu penuh kepercayaan diri, kini terdengar putus asa. Petugas lelang melihat ke seluruh ruangan. Apakah ada penawaran lebih tinggi? Aku perlahan mengangkat tanganku. 200 juta. Seluruh ruangan langsung berbisik. Ayah menoleh ke belakang. Tatapan kami bertemu untuk pertama kalinya setelah 5 tahun. Wajahnya membeku. Kamu? Katanya terbata-bata. Ibunya juga menoleh. Matanya melebar tidak percaya. Dia masih hidup? Aku hanya tersenyum tipis. Petugas kembali berbicara. 200 juta? Apakah ada yang lebih tinggi? Ayah berdiri. Rumah itu milik keluarga saya. Jangan ikut campur. Ruangan menjadi sunyi. Aku berdiri perlahan. Lalu berkata dengan suara tenang. Dulu kalian bilang aku tidak akan pernah sukses. Aku menatap mereka satu persatu. Sekarang, mari kita lihat. Siapa yang benar? Aku kembali mengangkat tangan. 300 juta. Palu lelang diangkat. Terjual. Suara palu itu menggema di ruangan. Dan pada saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, mereka melihatku bukan sebagai anak yang gagal, melainkan seseorang yang tidak lagi bisa mereka rendahkan. Suara palu lelang masih terngiang di ruangan itu. Terjual! Rumah yang dulu menjadi tempat aku dibesarkan, rumah yang menjadi saksi semua penghinaan itu, kini resmi menjadi milikku.
Seluruh ruangan mulai bubar. Orang-orang berjalan keluar sambil membicarakan harga rumah yang baru saja terjual. Namun ayahku tetap berdiri di tempatnya. Matanya menatapku penuh campuran emosi. Marah, malu, dan tidak percaya. "Kamu melakukan ini untuk mempermalukan kami," katanya dengan suara berat. Aku menatapnya tenang. Tidak. Ibu tiba-tiba melangkah maju. Wajahnya pucat. "Kalau begitu, kenapa kamu membeli rumah itu?" Aku menghela nafas pelan. 5 tahun lalu, aku pergi dari rumah ini dengan air mata. Hari ini aku kembali dengan sesuatu yang tidak mereka duga. Bukan dendam, melainkan harga diri yang akhirnya kembali. Aku memandang rumah itu dari kejauhan melalui jendela gedung lelang. Lalu aku berkata pelan, "Karena rumah itu bukan sekedar bangunan." Aku menoleh ke arah mereka. "Itu tempat di mana kalian pernah mengatakan aku tidak akan pernah menjadi apa-apa." Kakakku tiba-tiba tertawa sinis. "Oh, jadi ini balas dendammu." Aku tersenyum kecil. "Kalau aku ingin balas dendam, aku bisa saja mengusir kalian sekarang juga." Mereka semua terdiam. Ayah menggenggam tangannya erat. "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" Aku mengeluarkan dokumen dari map yang kubawa. Kemudian, aku menyerahkannya kepada ayah. Ayah membuka berkas itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak. "Ini..." Aku mengangguk. "Itu bukti bahwa rumah itu sekarang milikku." Ayah menatapku dengan wajah kaku. "Apa maksudmu memberikan ini pada kami?" Aku menatap mereka satu persatu. Lalu, aku mengatakan sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak siap mendengarnya. "Kalian boleh tetap tinggal di sana." Mereka semua membeku. Ibu bahkan menutup mulutnya. "Tapi mulai hari ini, kalian harus mengerti satu hal." Aku berhenti sejenak. Suasana terasa sangat sunyi. Aku bukan lagi anak yang kalian hina. Aku menatap ayah tepat di matanya. Aku adalah orang yang menyelamatkan rumah kalian. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Ayah yang dulu selalu memandangku dengan hina, kini bahkan tidak mampu menatap mataku. Matanya mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat ayahku kehilangan kata-kata. Akhirnya ia berkata pelan, "Kami salah." 2 kata sederhana, namun aku menunggu kata itu selama bertahun-tahun. Aku tidak tersenyum. Aku tidak tertawa. Aku hanya berkata dengan tenang, "Semoga setelah ini, kalian tidak pernah lagi meremehkan siapapun." Aku berjalan keluar dari gedung itu, meninggalkan mereka berdiri dalam keheningan. Langit sore terlihat cerah, dan untuk pertama kalinya sejak aku pergi dari rumah itu 5 tahun lalu, hatiku terasa benar-benar bebas. Karena terkadang, balasan paling kuat bukanlah menghancurkan mereka, melainkan menunjukkan bahwa semua penghinaan mereka ternyata salah. Kadang luka paling dalam bukan datang dari orang asing, melainkan dari orang yang seharusnya menjadi tempat kita pulang. Dihina, diremehkan, dianggap tidak akan pernah berhasil. Kata-kata itu mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi seseorang yang terus mendengarnya setiap hari, kata-kata itu bisa menjadi luka yang sangat dalam. Namun, hidup sering memberi kejutan. Orang yang dulu dianggap tidak akan menjadi apa-apa, justru bisa menjadi seseorang yang paling membuktikan semuanya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan perubahan hidup yang nyata.
Cerita ini mengingatkan kita bahwa harga diri tidak ditentukan oleh hinaan orang lain. Kadang yang kita butuhkan hanyalah waktu, keberanian untuk pergi, dan tekad untuk membuktikan bahwa kita mampu. Dan ketika saat itu tiba, balasan paling kuat bukanlah menjatuhkan mereka, melainkan berdiri tegak di depan mereka sebagai bukti bahwa semua yang mereka katakan dulu ternyata salah. Jika kamu pernah diremehkan, dihina atau dianggap tidak akan berhasil, tuliskan di kolom komentar. Aku ingin tahu kalian menonton dari kota atau daerah mana, dan pengalaman apa yang pernah membuat kalian ingin membuktikan diri. Jangan lupa subscribe channel ini, karena setiap hari jam 11 siang akan ada cerita baru tentang perjuangan hidup, penghinaan yang berubah menjadi kekuatan, dan kisah-kisah dramatis yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.